Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Halo semuanya, semuanya. Kami dari kelompok 1, perkenalkan saya Fadia. saya Andika. Saya Glorio. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil uji data primer dan sekunder kelompok kami. Guna memenuhi tugas besar satu mata kuliah statistik. Berikut adalah penjelasan dari kami bertiga. Oke, sebelum kita lanjut untuk melakukan uji yang lain, kita akan memasukkan data yang akan kita uji ke dalam SPSS. Langkah pertama yang akan kita lakukan ialah kita klik File, terus kita klik Import Data, lalu kita klik Excel. Setelah kita klik Excel, maka akan terbuka tampilan browser yang ada di laptop kita, lalu kita cari data yang ingin kita masukkan atau kita input ke dalam SPSS. Lalu kita klik Open, lalu akan muncul tampilan preview, yang mana kita akan menyamakan data yang kita impor dengan data yang kita perlukan. Jika data dirasa telah sesuai, lalu kita klik OK, maka tampilan akan muncul seperti ini. Lalu kita klik variable view guna untuk merapikan data. Lalu untuk bagian label, untuk X1 row-nya itu labelnya X1, untuk ln arus kas itu X2, untuk ln total aset itu X3, untuk komite audit itu X4, dan return sum itu dengan labelnya itu Y. Lalu kita sesuaikan juga untuk desimal pada X4, yakni komite audit dengan desimalnya itu 4. Lalu kita balik lagi ke data view untuk melakukan uji yang pertama. Uji yang pertama kita lakukan ialah klik Analyze, kita klik Regression, lalu kita klik Linear. Lalu pada bagian Dependent, kita masukkan variabel Y. Lalu pada bagian Independent, kita masukkan X1 sampai dengan X4. Lalu kita klik Save. Lalu kita centang untuk bagian Unstandardized, kita klik Continue, dan kita klik OK. Lalu, setelah dilakukan pengujian tersebut, akan muncul hasil output. Hasil outputnya kita minimize terlebih dahulu, lalu pada bagian data view akan muncul variabel baru, yakni res1. Lalu, langkah selanjutnya, res1 ini akan kita uji ulang, yakni kita klik Analyze, kita klik Non-Parametric Test, kita klik Legacy Dialog, lalu kita klik One Simple QS. Lalu kita masukkan res tadi atau standardized residual res1 ke dalam test variable list, lalu kita klik OK. Maka akan muncul pada bagian table One Sample Kolmogorov. Untuk melihat apakah uji normalitas kita ini berhasil atau tidak, kita akan lihat pada bagian table One Sample Kolmogorov atau Smirnov test. Kita akan lihat pada bagian Assign Seek to Tell, yang mana hasil uji normalitas pada data sekunder ini ditunjukkan pada tabel di atas, atau tabel ini menunjukkan hasil data yang normal dengan hasil Assign Seek to Tell-nya itu sebesar 0,148, yang mana dari hasil tersebut sudah memenuhi syarat uji normalitas, yakni lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data sekunder untuk pengujian uji normalitas tersebut hasilnya normal dan tidak terjadi gejala normalitas. Untuk langkah uji yang kedua, yakni uji heteroskedastisitas. Langkah pertama yang kita lakukan ialah karena tadi sudah melakukan analyze sampai ketemu variabel res1, langkah selanjutnya yang kita lakukan ialah transform. Kita klik compute variable, pada bagian target variable kita tulis ABS res1. Pada bagian function group kita klik arithmetic, lalu kita klik ABS 2 kali, lalu kita masukkan unstandardized ke dalam ABS, lalu kita klik OK. Maka akan muncul hasil output yang tertera.
atau akan muncul variabel baru yakni ABS-1. Hasil ABS-1 ini akan kita uji terhadap variabel independen atau variabel X. Lakukan hal yang sama, lalu kita klik Analyze, kita klik Regression, habis itu kita klik Linear, lalu pada bagian variabel dependent diganti menjadi ABS-1. Dan untuk variabel independen tetap X1 sampai X4. Lalu kita klik Save, matikan atau uncentang pada Unstandardized, kita klik Continue, lalu kita klik OK. Untuk melihat hasil uji heteroskedastisitas, kita akan fokus melihat pada hasil tabel koefisien. Untuk melihat apakah uji kita ini berhasil atau tidak, kita akan melihat ke tabel koefisien. Kita akan fokus ke bagian kolom atau bagian baris yang atau signifikansi. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa hasil uji heteroskedastisitas pada data sekunder ini ditunjukkan pada tabel di atas, menunjukkan hasil data yang normal dengan hasil sig-nya itu sebesar untuk X1 sebesar 0,380, untuk X2 itu 0,342, untuk X3-nya itu 0,780, untuk X4-nya itu 0,911, yang mana dari hasil tersebut sudah memenuhi syarat uji heteroskedastisitas dengan nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data sekunder untuk pengujian uji heteroskedastisitas tersebut normal atau dapat dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Masuk pada pengujian ketiga yaitu uji multikolinearitas. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu klik Analyze, setelah itu kita klik Regression, lalu kita klik Linear. Setelah itu pada variabel dependent kita masukkan variabel Y, dan pada variabel independent kita masukkan variabel X1 hingga X4. Setelah itu, kita klik statistik, lalu kita matikan checklist pada estimates dan model fit. Setelah itu, kita checklist pada collinearity diagnostics. Setelah itu, kita continue, lalu klik OK. Nah, untuk melihat hasil uji multikolinearitas, kita dapat berfokus pada tabel koefisien. Nah, sebelum kita menganalisis hasil data pada tabel koefisien tersebut, kita perlu mengetahui terlebih dahulu kriteria pengujian uji multikolinearitas, yaitu jika nilai tolerance lebih dari 0,100 dan nilai VIF kurang dari 10,00, maka berkesimpulan yaitu tidak terjadi gejala multikolinearitas. Namun, jika nilai tolerance kurang dari 0,100 dan nilai VIF lebih dari 10,00, maka berkesimpulan terjadi gejala multikolinearitas. Nah, setelah kita mengetahui kriteria tersebut, kita dapat melihat kembali pada tabel koefisien tersebut yang menunjukkan bahwa nilai tolerance X1 sampai dengan X4 lebih dari 0,100 dan nilai VIF X1 sampai X4 kurang dari 10,00. Maka dapat kita simpulkan bahwa hasil uji multikolinearitas pada data sekunder berkesimpulan normal atau dapat dikatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Masuk pada pengujian keempat yaitu uji autokorelasi. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu klik Analyze, lalu kita klik Regression, lalu kita klik Linear. Nah, pada variabel dependent dan independent masih sama seperti langkah sebelumnya, jadi tidak perlu ada yang dirubah. Setelah itu kita klik statistik, lalu kita checklist pada estimates dan model fit. Setelah itu kita matikan checklist pada collinearity diagnostics dan kita checklist pada Durbin-Watson. Setelah itu kita continue, lalu kita OK. Nah, di sini keluar tabel dan hasil uji autokorelasi dapat kita lihat pada tabel model summary, di mana pada tabel ini terlihat bahwa nilai Durbin-Watson yaitu 1,752. Nah, sebelum kita menganalisis hasil data pada tabel model summary tersebut, kita perlu mengetahui terlebih dahulu kriteria pengujian uji autokorelasi, yang dimana syarat tidak terjadi gejala autokorelasi yaitu sama dengan DU kurang dari DW dan DW kurang dari 4 dikurang DU.
Nah, untuk mengetahui nilai DU ini kita perlu melihat pada tabel Durbin-Watson. Nah, di sini dapat teman-teman lihat kita akan menggunakan K sama dengan 4. Hal ini karena pada data sekunder ini jumlah variabel independen kita ada 4 dan N-nya sama dengan 15 karena jumlah data pada data sekunder ini berjumlah 15. Maka didapati nilai DU dan DL yang dimana DL-nya adalah 0,487 dan nilai DU adalah 1,705. Nah, setelah kita mengetahui nilai dari DW dan DU, maka kita dapat memasukkan nilai tersebut ke dalam syarat tidak terjadinya gejala autokorelasi. Yang didapati hasilnya sama dengan 1,705 kurang dari 1,752 kurang dari 2,295. Nah, dari hasil perhitungan ini, maka dapat kita simpulkan bahwa data sekunder untuk pengujian uji autokorelasi mendapati nilai normal atau dapat dikatakan tidak terjadi gejala autokorelasi. Langkah pertama yaitu klik analyze, klik regression, lalu klik linear. Kita klik pada statistik, lalu kita hilangkan checklist pada Durbin-Watson. Lalu kita klik continue dan OK. Untuk hasil uji simultan ini, kita akan berfokus melihat tabel ANOVA. Diketahui nilai sigma sebesar 0,575, yang dimana model regresinya dinyatakan fit jika nilai sigma adalah kurang dari 0,05. Maka untuk data sekunder ini berkesimpulan bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen Y. Selanjutnya kita akan menguji regresi berganda. Langkah pertama adalah analyze, regression, lalu klik linear, lalu klik statistik. Pada bagian kotak R score change dicentang, lalu pada bagian Durbin-Watson dihilangkan. Klik continue lalu OK. Untuk hasil uji regresi berganda, kita fokus pada tabel modal summary, yang dimana diketahui nilai adjust R square-nya pada data sekunder ini sebesar minus 0,074, yang dimana berkesimpulan bahwa sumbangan variabel independen dan variabel dependen secara simultan sama-sama sebesar minus 74%. Lalu untuk melihat uji hipotesis itu kita fokus pada tabel koefisien. Pada bagian signifikan, diketahui nilai signifikan pada data sekunder untuk X1 sebesar 0,697, untuk X2 0,897, untuk X3 0,296, dan untuk X4 0,603. Yang dimana dari kriteria pengujian uji hipotesis ini, jika nilai sigma kurang dari 0,05 ada pengaruh secara signifikan, maka dapat disimpulkan dari hasil uji bahwa variabel X1, X2, X3, dan X4 tidak berpengaruh. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. 1, 2, 3. Ambil.